Belum mulai. Udah mulai. Oke, Harus gini kayaknya. Nah, segini. udah kita lanjutin tadi udah ini ya, lagi di gizi ya. Gizi. Nah, karena mau nurunin berat badan. Betul. Jadi akhirnya pada waktu itu karena pilihannya mau injek obatnya, mau injek atau gimana gitu. Terus akhirnya karena lumayan ya, karena pada saat itu juga masih ragu. Khawatirnya adalah kita udah spending untuk membeli obat injek tersebut, tapi Hmm, karena masalah utamanya belum teratasi itu jadi sulit juga gitu. Jadi takutnya eh, terbuang cuma-cuma aja gitu. Karena lumayan kan harganya 3 sampai 4 juta ya, dan itu butuh iya benar. dan itu hanya untuk 1 bulan kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya next month-nya belum berhasil ya akan diulangi seperti itu lagi gitu. Jadi Oke. karena pada saat itu dokternya juga perkiraannya adalah penyebabnya karena berat badan ya. Karena sebenarnya dari screening yang sudah aku jalanin itu Hmm, semuanya normal, tapi gambaran USG-nya masih kecil-kecil, sel telurnya, terus mensnya masih belum lancar gitu. Jadi akhirnya oke. dokter ya udah gitu. Pada saat itu aku cerita sih ke dokternya, gimana dok kalau misalnya saya coba untuk nurunin berat badan dulu gitu, nanti saya ingin konsul ke gizi dulu gitu, dan dokternya sangat setuju sebenarnya. Eh, itu sebenarnya hal yang bagus gitu, biar kalau misalnya emang belum berani mau obat yang injek nggak apa-apa gitu, karena biar ini juga ya, sebenarnya masih trial error juga sih, yang apakah dengan turunnya berat badan ini um, akan membantu gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya pengen mengeliminasi semua faktor resiko. Kalau aku ya, Oke. dari aku sendiri, karena aku juga beberapa kali. Biar lebih mengkerucut kan Heeh, maksudnya tuh betul. ke dalam yang mana masalahnya gitu kan. Betul, heeh. Jadi aku juga sebenarnya udah baca banyak banget jurnal, dan Oke. aku juga nyari ini ya, dari advice dokter-dokter yang lain, even di rumah sakit maupun secara aku cari secara online gitu di luar gitu. Sebenarnya apa sih gitu faktor resiko yang lain? Apakah ada hal yang belum aku cek yang yang menjadi salah satu penyebabnya, apa ya, masih PCOS ini gitu, karena udah di screening semuanya normal. Apakah hanya karena garis keturunan gitu, karena tapi kan sebenarnya kalau misalnya karena keturunan ya, yang Hmm. kan yang menjadi faktornya adalah resistensi insulinnya itu sendiri gitu. Nah tapi kan aku normal kan resistensi insulinnya gitu, jadi harusnya sih sudah gak ada masalah di situ gitu, stop di situ, Oke. dan udah 2 kali cek juga gitu. Jadi kayak gitu sih, akhirnya aku juga beberapa kali research, dan um, ada terapi yang diberikan gizi itu emang dia berkolerasi apa, berhubungan bisa menurunkan gejala si PCOS ini gitu. Ada salah satu terapi yang diberikan dokter gizi aku yang bisa menurunkan lemak di tubuh, yang dia juga berimpact pada menurunnya gejala PCOS gitu. Oke. Dan akhirnya oh ya udah, setelah konsultasi dengan gizi itu juga lumayan ya, berapa Hmm. habisnya dari gizi? Wah, nggak tahu sih, Sejuta lumayan ya. 800, tapi itu sebenarnya karena obat, karena untuk apa ya, konsultasi dengan dokter gizinya sih sama dengan subspesialis lainnya, sekitar 200-300 ribuan gitu. Kemudian di gizi itu juga dicek body body composition, jadi nanti kita dicek komposisi tubuh kita itu berapa persen air, berapa persen lemak, berapa persen eh, lain-lainnya gitu. Dan itu lumayan kadar lemak aku pada saat itu. Jadi pas awal aku ke gizi itu berat badan aku 59 kilo. Jadi Hmm. aku cuma turun 1 kilo tuh selama proses promil gitu. Terus 59 kilo akhirnya ditargetin untuk turun ke IMT aku, eh, atau BMI. BMI itu apa ya, body mass index, atau normalnya.
normalnya dengan tinggi badan aku, eh, harusnya berat badan aku tuh berapa sih gitu. Nah, targetnya adalah 48-49 kilo. Dan dibantu juga beberapa vitamin yang menghilangkan radikal bebas dan lain-lain gitu. Jadi aku juga diberikan diet khusus untuk PCOS, diaturkan makanannya dan diaturkan ini juga diaturkan komposisi protein maupun karbohidrat harian aku seberapa gitu. Intinya kebutuhan kalori hariannya sih kayak gitu. Terus itu sebenarnya lumayan, 2 bulan aja itu tuh aku udah turun berapa kilo ya? Berapa kilo ya? Kayaknya ada 3-4 kilo deh untuk 2 bulan itu. Tapi obatnya lumayan mahal. Bukan lumayan tapi mahal banget. Mahal banget di antara rangkaian promil yang lain itu yang lumayan mahal karena obatnya harus dikonsum 3 kali sehari dan itu selama berhari-hari kan. Dan aku juga nggak mau ketergantungan dengan obat tersebut gitu. Jadi akhirnya untuk memutuskan gimana tanpa obat tersebut tapi BB-nya itu bisa terkendali gitu. Jadi salah satunya ya dengan olahraga rutin dan dijaga makanannya sesuai kebutuhan kalori aku tiap hari, kebutuhan kalori harian aku gitu. Dan itu lumayan terkontrol dengan kondisi sekarang itu. Sekarang BB-nya udah 52, 53 dan itu konstan sih. Mungkin kalau misalnya ingin diturunkan lagi ya harus dikurangi lagi kalorinya. Tapi untuk aku hitung sendiri BMI-nya itu masih dalam normal sebenarnya. Masih ke dalam BB ideal dengan 5253 ini gitu. Nah, itu kan kontrol ke gizi itu Januari Februari ya. Apakah selesai di situ perjalanannya? Ternyata tidak. Ternyata masih panjang. Akhirnya setelah turun berat badan ini aku mencoba kembali ke dokter Objin lagi untuk mencoba promil lagi karena lumayan ada perubahan hebat nih gitu. BB-nya turun, tapi mensnya nggak mens sampai 2 bulan. Apakah yang terjadi gitu? Ada apa sih sebenarnya gitu? Kenapa kok jadi BB turun malah mensnya nambah berantakan gitu? Kayak gitu. Itu sebenarnya aku konsulin juga ya ke dokter objin aku gitu. Ini sebenarnya kenapa ya dok gitu? BB-nya turun tapi mensnya nambah Target berantakan. BB-nya itu juga sesuai yang di ini objin kan? Apa sesuai di gizi? Maksudnya sampai BMI itu tercapai gitu? Apa gimana? Sebenarnya targetnya patokannya sama ya dari objin maupun dari gizi itu tuh mereka sesuai BMI kita gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi emang harus ngikutin yang idealnya gitu. Tapi idealnya kan aku 49, cuman aku ambil range aku masih di BB ideal gitu, di BB segitu. Karena lumayan signifikan kan, itu aku 3 bulan itu turunnya kan dari 59 ke 53, itu 6 kilo kan. Nah kemungkinan ada adjusting dari tubuh aku sendiri gitu dengan penurunan BB tersebut, jadi mungkin masih belum terkontrol aja gitu. Terus akhirnya tetap melanjutkan tahapan promil yaitu dengan hari kedua menstruasi. Hari kedua menstruasi itu konsul ke objin lagi, diberikan obat untuk 5 hari. Obatnya akhirnya di-adjust karena BB-nya udah turun. Obatnya masih obat oral, di-adjust dosisnya, diturunkan lagi karena berat badannya turun. Terus hari ke-14 kontrol, itu yang kemarin, gelas kontrol. Kemudian pada saat kontrol itu hari kedua dan udah minum obat, kontrol lagi, ternyata masih tetap sel telurnya masih tetap kecil-kecil gitu. Jadi udah stressful banget nih sebenarnya. Kita udah coba cari berbagai faktor, udah cari berbagai metode, tapi masih belum berhasil juga gitu. Terus dari situ tuh aku akhirnya nanya ke dokternya, dok apakah perlu dicek insulin lagi gitu? Karena di situ tuh aku minta ini sih, minta dicek evaluasi lagi insulinnya, apakah ada perubahan karena kan BB-nya udah turun ya, apakah ada perubahan, khawatirnya ada perubahan nih dari yang screening yang udah aku jalani. Dari dokternya tuh ngeliat ini udah turun kemudian tapi masih misalkan tensnya jadi malah rate-nya kurang lancar dan itu tuh gimana, masih saran atau langsung, kan sebelumnya tuh kan mau ini ya masih saran tuh injek obat ya, nah ini apa habis itu dia ngasih saran apa gimana?
sebenarnya tetap dilanjutkan. Kalau dokter objin itu melihatnya adalah obatnya tetap ini yang, jadi kalau kita udah nggak Oh, berhasil di pakai level ini, obat yang sama lagi kayak iya awal gitu. benar. Jadi Oke. kalau kita nggak berhasil di obat yang level ini dengan oral ini, kita dinaikkan ke obat injek gitu. Kayak Hmm, gitu. Cuman kan kemarin sebelum kita nyoba obat injek, kita pengen menghilangkan faktor risikonya dulu gitu. Kita pengen mengeliminasi semua faktor risiko, baru berani untuk membeli obat injek ini gitu. oke. Jadi saran dari Objin ya tetap itu, tetap kita coba obat injek gitu. Sambil ya Hmm, dibarengi dengan gaya hidup yang sehat. hmm, Kayak gitu sih. Nah, akhirnya kita belum melanjutkan lagi nih ke tahap itu. oke. Kita masih di tahap yang ini sih, perubahan pola hidup. Aku rajin olahraga. Untuk bulan Juli kemarin lumayan sih dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, itu olahraga paling rajin aku ya. Kayak seminggu tuh 2 sampai 3 kali olahraga. Terus pola makan juga dijaga, tapi pola makan lebih nggak se-strict yang awal-awal aku ke gizi sih. Aku Oke. ngelihatnya dari BB aja, BB hariannya gitu. Terus pola makan aku jaga aja, kayak nggak terlalu ngurang, apa namanya, nggak konsum gula tuh aku sebenarnya jarang, karena di masakan sendiri aku udah nggak pakai gula, tapi lebih ke hari-harinya nih, yang aku kurangi hariannya. Misalnya nih udah minum satu ini gitu, Hmm. nah aku nggak mau lagi nih konsum yang manis-manis lagi abis itu gitu. Biasanya sih aku kurang-kurangin aja, tapi kalori hariannya masih aku kontrol gitu. Itu sih. Ada beberapa juga orang yang dengan PCOS ini, dia cukup diberikan induksi obat oleh dokternya, terus dia masalahnya solve. Ada juga yang dia karena kegemukan diturunkan berat badannya terus langsung solve gitu. Gitu. Jadi sebenarnya masih ini ya, karena ya itu sih, aku juga menyadari bahwa promil itu setiap badan itu beda gitu, setiap tubuh pasien itu beda gitu. Jadi ya mungkin masih adjusting. Gimana kalau menurut Ayang sendiri? Ya, Agak majuan coba ngomongnya. oke. Kalau menurut aku sih ya ini ya, maksudnya tetap konsultasi ke dokter sih, maksudnya untuk ininya ya, untuk kelanjutan tindakannya ya. Maksudnya dari data kita kan soalnya kan yang lebih ngerti dan punya pengalaman kan dokter ya, kualifikasinya kan. Cara potensi kan tahu gitu cara baca datanya, terus mengaitkan dengan apa namanya tindakan selanjutnya apa gitu kan. Kalau aku sih ya sebenarnya ya dilanjutkan aja, sebenarnya harus dicari tahu terus gitu kan. Misalkan kalau pun dari dokternya pun juga kebingungan gitu kan, tapi kan itu kan eh, pasti kan udah punya experience lama kan, mesti kita pilih dokter yang memang udah punya experience banyak kan. Jadi kan mungkin juga ada sebelumnya juga yang kayak Ayang juga dari ini kan juga sebenarnya hitungannya tuh masih setahun gitu ya, promil ya baru setahun kan, Baru dari yang itu kan setahun. hitungannya masih pendek, Wow, masih oke. awal kan. Yang paling lama berapa, atau yang tengah, atau ini ada yang sampai 5 tahun Oh, 10 tahun bahkan gitu. bahkan ada yang 10 tahun, belasan tahun juga Itu dia promil gitu. promilnya durasinya udah 10 tahun tapi masih belum ini mil gitu ya, itu ada. Ada. Nah itu kan kan udah pasti udah pernah ngalamin ini kan, maksudnya experience dengan yang lebih lama durasinya kan, dan itu kan mungkin secara pengalaman udah tahu ngarahinnya ya, kayak gitu. Jadi eh, harus dilanjutkan terus sih, karena kan kita belum tahu ini ya, apa namanya, masih perlu banyak informasi gitu kan. Nanti kalau kita udah eliminasi apa namanya reason atau ya itu misalnya penyebabnya, kira-kira asumsi kita adalah misalnya tadi berat badan gitu, udah kita eliminasi, itu kan berarti kan udah nanti udah kita nggak ikutkan lagi dalam penentuan decision selanjutnya. Misalnya udah eliminasi berat badan, kemudian kita coba lagi awal dengan obat yang sama lagi, kemudian dosisnya sama, apakah nanti ada responnya atau enggak. Kemudian kalau misalnya ya belum, nanti ya itu mungkin injek obat itu kali ya, mungkin kan obatnya beda, atau mungkin ada yang lain lagi, kita juga masih belum tahu kan, kayak gitu. Tapi kalau dari dokternya sendiri itu apa, dari Ayang yang ini Ya, kurang apa namanya
mungkin agak jenuh atau apa, pengen coba ganti referensi alternatif, apa namanya, alternatif opinion atau apa istilahnya, Second opinion. second opinion dari ke yang lain, itu juga mungkin bisa dicoba kan, kayak gitu sih. Kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya pengen nyari second opinion ya sebenarnya. Ini bukan berarti advice dokter yang sebelum-sebelumnya itu nggak baik atau nggak aku suka, nggak sama sekali gitu. Tapi sebenarnya sebagai pasien ataupun sebagai apa ya, sebenarnya kita tuh sangat baik untuk apa ya, mencari sumber-sumber yang lain gitu. Ketika kita belum mendapatkan hasil yang belum kita inginkan gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya aku juga menganggap dokter objin aku yang sebelumnya tuh beliau sudah sangat bagus gitu, sebenarnya tahapan maupun prosesnya sudah sangat bagus dan komunikasinya pun enak banget gitu. Sebenarnya aku cocok-cocok aja dengan objin ini dan objin promil aku yang terakhir gitu, nggak ada masalah sama sekali. Cuma karena apa ya, udah di tahap yang sebenarnya jenuh sih, karena aku udah tahu gitu tahapan promilnya itu, setelah kontrol harus ngapain tuh aku sebenarnya udah tahu gitu kalau di dokter tersebut gitu. Jadi aku pengen ini sih, pengen cari alternatif dari dokter yang lain gitu, dokter yang khusus fertilitas yang lain gitu. Apakah ada second opinion dari mereka yang berbeda gitu, karena bisa jadi nantinya terapi yang diberikan akan berbeda gitu. Karena kalau untuk di dokter yang terakhir aku kunjungin atau yang biasa ini, aku sudah tahu nih terapi yang akan diberikan apa gitu. Jadi sebenarnya eh, apa ya, kalau kita minta terapi yang di luar keinginan, maksudnya setiap dokter kan punya objection masing-masing ya, yang ya. Misalnya karena dia beranggapan klinisnya kayak gini, ya udah dia diberikan ini gitu. Tapi sebenarnya em, banyak hal gitu kalau aku cari-cari di info tuh, kalau aku cari-cari info jurnal dan segala macam, saya banyak terapi gitu yang bisa dilakukan. Nah tapi aku mau nanyain ke dokternya juga agak ini sih, kenapa nggak diberikan ini ya, kenapa nggak diberikan ini ya gitu, agak nggak enak gitu loh ya, karena sebenarnya Ya ya itu khawatirnya mungkin kayak kan, nggak trust gitu loh, padahal sebenarnya nggak, bukan bukan itu sih, tapi aku pengen nyoba dari dokter yang lain gitu, kayak dengan subspesialis yang sama ya, apakah ada perbedaan terapi gitu. Kalau misalnya terapi yang diberikan sama, ya bisa jadi memang ya udah sesuai klinis aku kayak gini gitu. Nah gitu sih, kayak contohnya aku tuh nangkep dua perbedaan di objin yang aku jalani dengan objin-objin yang di luar ya. Kalau yang objin yang di luar yang khusus yang fertilitas ini, ada yang dia itu menyarankan untuk terapi metformin walaupun insulin resistennya normal gitu. Tapi untuk dokter yang biasa itu aku bukannya ini, kemarin yang nitip obat itu ya, metformin ya, itu ya. nah sebenarnya tuh setelah aku cari-cari jurnal dan segala macam, itu memang bisa diberikan pada orang yang PCOS gitu loh, yang Oke. walaupun dia itu dengan resistensi insulinnya yang normal gitu. Kenapa sih bisa diberikan? Karena metformin dalam orang yang resistensi insulinnya normal itu bukan untuk mengontrol gula darah gitu, bukan untuk menurunkan gula darah. Bahkan ketika gula darah kita normal, diberikan itu tuh nggak turun gitu, tapi justru dia itu untuk mengontrol hormon androgen. Dan karena biasanya orang yang PCOS itu dia hormon androgennya tinggi dan AMH-nya tinggi. Jadi buat orang yang PCOS itu walaupun dia bisa hamil, bisa jadi angka kegugurannya tuh tinggi yang karena hormon AMH-nya tinggi. Nah, si metformin ini biasanya pada dokter, ada juga dokter yang dia memberikan walaupun dia resistensi insulinnya rendah gitu, tetap diberikan sampai dengan kehamilan di trimester ke 2 apa selesai trimester 1 gitu, untuk mencegah keguguran itu gitu. Nah, di situ tuh aku jadi tahu gitu loh, kayak oh ini perbedaannya nih kalau di dokter ini sama di dokter yang biasa aku konsultasi gitu. Tapi kan ini aku hanya research by online ya, nggak yang konsultasi ke dokternya langsung gitu. Nah sebenarnya pengen tahu second opinion tersebut sih. Terus apakah jadi kalau aku baca jurnalnya tuh dengan obat yang ini, si metformin ini, kalau dia dikonsumsi 3 bulan sampai 6 bulan, itu tuh bisa berapa persen nurunin
hormon Oke. androgen, berapa persen nurunin AMH gitu. Aku udah baca-baca sih hal-hal yang kayak gitu. Tapi kan kita nggak bisa self diagnosis ya. Hmm. Walaupun aku majornya adalah dari kesehatan, tapi kita nggak bisa gitu self diagnosis untuk diri kita sendiri gitu, by pemeriksaan atau by judgement dari dokter gitu. Aku sih menganggapnya gitu ya, walaupun aku juga tahu gitu. Aku cari jurnal aku dan lain-lain gitu, tapi aku nggak bisa nih ngasih obat seenak aku aja gitu, karena itu bukan expertise aku gitu. Gitu. Jadi aku sih lebih ini sih lebih pengen diskusi sama dokter objin juga gitu, mencari second opinion dari objin yang lain gitu. Tapi ini bukan berarti aku menyangkal objin yang ini ya, namanya kita nyari jalan ya, kita coba berbagai berbagai another way lah maksudnya gitu ya. Dan menurutku ini bukan di hal ini saja, bukan di masalah infertilitas saja, tapi untuk semua penyakit pun menurutku sangat baik kalau misalnya pasien itu mencari second opinion gitu. Kalau dia punya kesempatan dan punya ini ya, punya apa ya, punya kemampuan untuk mencari second opinion, karena kan butuh dana dan segala macam kan, gitu. Ya, tapi ya lebih ini sih, lebih ya kan namanya usaha ya, mesti jadi lebih banyak perspektif kan. Betul, Soalnya kalau cuma satu kan jadinya kita nggak tahu yang lain, misalnya betul, betul. perspektifnya apa. Mungkin juga pernah punya pengalaman, misalnya kita ke dokter yang lain punya pengalaman yang hampir dibilang mungkin lebih mirip mirip gitu, ada yang mirip dengan ayang gitu. Ini kan nggak tahu kita gitu kan, kalau kita nyoba ke dokter lain mungkin kita tahu dengan kondisi atau dengan terapi yang udah dijalankan tuh kira-kira apa gitu, saran dari dokter gitu kan. Benar. Kayak gitu. Jadi dokter pun juga maksudnya tuh ya, Preferensinya pun beda mereka. iya mereka punya referensi sendiri, dan kita kan juga punya hak untuk mempertanyakan, punya hak untuk misalnya nyari perspektif yang lain kan, karena bisa jadi juga bukan ini, bukan 100% bener gitu, kita kan nggak tahu, Betul, bukan ha. yang jawaban yang kayak gitu gitu. Kita ya nyari ini aja, alternatif lah, misalnya Betul, kalau ha. yang lain tuh kayak gimana perspektifnya, jadi kan jadi lebih masuk akal di kita juga kan. Betul, ha. Gitu. Terus ini juga sih, karena major aku juga kesehatan, aku tahu lah, apa ya, biasanya makanya nih kalau misalnya kita dirawat sebagai pasien tuh ada DPJP utama, ada konsulen dan segala macam. Sebenarnya itu sih aku tahu perbedaan pendapat antara dokter. Itu tuh maksudnya setiap dokter juga kadang punya judgement yang berbeda-beda gitu, karena perbedaan referensi yang mereka miliki gitu. Bisa dari textbook, bisa dari hasil mereka belajar, bisa juga by eksperimen pengalaman yang mereka dapatkan di klinis gitu ya. Jadi ada juga yang dia itu walaupun dari segi apa ya, dari segi jurnal nih pembahasannya seperti ini, tapi pasien mereka itu lebih banyak yang diberikan terapi ini berhasil nih dengan ini gitu. Jadi mereka belajar dari pengalaman dari pasien mereka gitu. Dan bisa jadi jurnal kan apalagi jurnal luar negeri ya, kondisi kondisi Iya. tubuh orang di luar negeri dan di kita kan beda kan. Hmm. Jadi banyak juga untuk dokter-dokter senior, mereka itu belajarnya dari pengalaman mereka sendiri gitu, pengalaman dari pasien-pasien mereka sendiri gitu. Dan itulah fungsinya second opinion itu yang gitu, karena setiap dokter itu punya pengalaman mereka gitu, dan yang kita butuhkan tuh itu sebenarnya gitu. Walaupun sumber referensi mereka mungkin sama ya, tapi pengalaman mereka berbeda gitu. Dan itu bisa membuka perspektif yang lain gitu. Dan ya itu sih makanya aku pengen mencari second opinion sebenarnya, karena di tahap ini kan sudah di tahap ini ya, apa ya, ya itu sih apakah emang sama nanti terapi yang diberikan, dan finalnya itu memang harus injek kayak gitu terus. Sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya nanti one day harus harus obatnya harus injek itu gitu. Cuma itu sih aku tuh sebenarnya pengen mengeliminasi itu dulu, faktor risikonya dulu gitu, agar keberhasilannya tuh tinggi gitu, karena kita pun menyadari bahwa perubahan gaya hidup itu efeknya kan nggak sebentar ya, bukan efek yang nggak sebentar, tapi hasilnya itu bukan sebulan 2 bulan kita bisa dapetin gitu. Kayak gitu. Ya itu mungkin yang harus di expect juga ya, maksudnya kan mungkin ada masalah yang kompleks juga kan, jadi nggak langsung yang kayak promil cepat gitu kan. Ya kalau cepat
dapat alhamdulillah. Kalau misalnya masalahnya mungkin lebih kompleks kan jadi ya agak agak lebih panjang, jadi kan harus Betul. siap dana, kemudian harus siap mental juga kan. Dan Cuman kalau promil ini sebenarnya ini ada juga yang mereka itu unspecified klausa, atau misalnya nggak jelas nih penyebabnya apa tapi mereka lama gitu padahal semuanya normal. Jadi promil ini juga kayak perjalanan spiritual gitu loh ya. Selain objektivitas yang kita dapatkan dari klinis pasien ya menurutku ya, kayak gitu banyak juga hal-hal yang itu terjadi pada apa ya, pada pasien-pasien gitu. Kayak gitu aku juga beberapa kali mengamati pasien-pasien aku di apa namanya, di rumah sakit gitu. Kayak gitu sih. Cuma terus kalau menurut Ayang gimana? Ini nih maksudnya promil ini kan perjalanan yang panjang ya kalau menurut aku ya, bukan oke, bukan apa ya? ini ya sebenarnya emang kalau masalah biaya itu emang ini ya, bloker utama ya, maksudnya tuh mungkin orang pengen juga kayak temen lain juga ada yang pengen juga kan, cuman kan ini ya mesti harus Adalah ngumpulin uang dulu kan, jadi kan terkendala biaya, apalagi di awal itu kan ada yang HSG yang 2 juta langsung itu kan, itu juga termasuk screening awal dan itu kan biayanya langsung besar kan, dan itu emang jadi blocker sih menurut aku. Nggak semuanya kan ini ya, punya ini lah, harus ngumpulin uang dulu lah. Kalau kita kan karena di reimburse ya, jadi kan sama kantor aku kan bisa masuk kan, jadinya kan ya kita sebenarnya juga ada kendala juga di uang pertama ya, tapi kan ya alhamdulillah bisa direimburse, jadi kan bisa lanjut prosesnya gitu. Ada teman-teman yang ya masih berjuang lah. Maksudnya juga masih nyari tahu, bahkan lebih lama dari kita kan, nikahnya udah lebih lama dan ya masih baru mau promil gitu. Dan ya kan kita nggak tahu rezeki ya, rezeki maksudnya tuh anak itu kan rezeki, jadi kita kan nggak tahu kita dikasihnya kapan, siap atau enggak gitu kan, nggak tahu ya. Itu sih menurutku sih, jadi yang penting sih tetap usaha ya, namanya juga rezeki itu kan ya mungkin udah ditakdirkan, udah ditulis gitu buat masing-masing manusia gitu dari Allah, cuman kan tetap dijemput gitu kan, tetap diusahain gitu kan, ya kita nggak tahu nanti dapatnya di mana, atau rezeki kita dalam hal yang lain kita juga nggak tahu, tapi kan tetap usaha gitu. Ya itu mungkin harus saling ini juga ya, maksudnya kalau terlalu memaksakan itu menurut aku juga, maksudnya nih misalkan ya kayak temen Layang misalnya memaksakan, tapi kan misalnya gaji suaminya juga nggak bisa mendukung, kebutuhannya banyak, itu kan juga menurutku juga ini ya apa ya, ya harus didiskusikan gitu kan, kan itu dua orang gitu, betul. suami sama istri kan, nggak cuma satu pihak juga kan sebenarnya, Betul. kayak gitu. Betul banget sih. Ya mungkin banyak juga yang struggle juga, kayak PCOS juga banyak juga yang Banyak. mendap itu ya. Banyak, ternyata banyak banget ya untuk di era sekarang tuh. Entah ini sebenarnya karena lifestyle manusia zaman sekarang ya, yang maksudnya dengan kompleksitas makanan kita yang konsumsi sehari-hari gitu. Jadi kayak banyak banget nih ternyata penderita-penderita PCOS gitu, baik dia yang penyebabnya itu jelas maupun yang unspecified gini gitu. Ternyata banyak. Dan sebenarnya PCOS itu lumayan ini ya, dari dokter dokter Objin juga apa ya, even kita mau memutuskan untuk misalnya sampai ke tahap lanjutan yang sampai ke bayi tabung atau IVF gitu, dokter Objin itu kadang nggak terlalu menyarankan kalau usianya masih muda, terus kalau masalahnya itu hanya PCOS gitu, karena PCOS itu bisa ditangani dengan perubahan lifestyle gitu, tapi ya mungkin memang hasilnya nggak sebentar. Tapi kalau misalnya memang usia, misalnya PCOS sudah lama, promil udah lama sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya, terus usianya sudah sampai 30 akhir gitu. Nah, biasanya baru si dokter kayak oh ya udah, kalau misalnya itu udah keputusan keluarga seperti itu ya baru dijalankan gitu. Tapi ada juga beberapa yang dokter yang dia nggak serta merta menjalankan prosedur IVF ini gitu hanya karena misalnya mampu atau enggak gitu. Kayak gitu. Biasanya sih gitu. Jadi promil itu ya ada tahapan paling tingginya gitu. Ada juga mereka yang
sudah mencoba misalnya udah mencoba IVF berkali-kali tapi tetap gagal, itu juga banyak gitu, banyak kasusnya. Jadi Oke. itu sih, karena aku sudah mengetahui bahwa aku ini PCOS dan yang bisa aku ubah adalah gaya hidup aku, yang bisa aku kontrol adalah gaya hidup aku gitu. Jadi yang ingin aku perbaiki itu sebenarnya gitu. Oke. Gitu. Selain dari itu juga ya mencari-cari referensi yang lain gitu. Faktor ini ada pengaruh juga nggak sih kayak lingkungan keluarga itu maksudnya itu kan ya kalau pasangan pasti udah diskusi dan support ya tapi kalau Mm-mm. misalkan dari keluarga mungkin ngelihatnya kadang kan ini ya maksudnya yang tinggal di kota di daerah itu kan Mm-mm. beda ya apalagi kalau di daerah itu kan Betul. udah misalnya udah setahun 2 tahun tuh nggak hamil itu kan udah ini kan udah cap Udah macam-macam dan stressful. sangat stres gitu kan Iya, maksudnya iya. secara orang memahami masalahnya tuh dengan Mm-mm. ini gitu dangkal gitu dan Betul. enggak Ya, nah kayak sebenarnya gitu. ini yang aku syukurin sih ya, yang maksudnya aku tuh bersyukurnya adalah Ayang punya pandangan yang sama kayak aku. Jadi Oke. maksudnya kita itu menyadari bahwa selain anak itu juga rezeki ya, maksudnya itu juga berkah dari Tuhan gitu, yang cuman ya hanya Tuhan yang tahu gitu kapan kita diberikan gitu. Selain Oke. menyadari itu juga, tapi menyadari bahwa eh, proses ini akan berjalan lama gitu. Itu kan nggak semua orang bisa menerima itu, bahkan pasangan Iya. sendiri gitu. Menurutku banyak juga apa ya, proses promil tuh yang diberatkan adalah si istrinya gitu, karena ketika tidak mendapat dukungan dari pasangan gitu. Dan alhamdulillahnya tuh yang aku syukuri adalah Iya itu juga sih ya uh, maksudnya yang aku syukuri itu aku dapat support dari Ayang gitu, maksudnya dari selain support finansial ya maksudnya ya, tapi support ini juga. support finansial dari kata-kata Iya maksudnya coba kalau ini ya menurutku tuh maksudnya ya is okay gitu kalau misalnya lama tapi tetap usaha gitu. Nah itu kan sebenarnya bentuk support yang sebenarnya nggak semua orang itu bisa mendapatkan itu menurutku ya. Banyak juga pasangan yang dia itu apalagi kalau misalnya masalahnya di istri itu udah pasti sih kayak si istri itu udah kebebanan dari pasangan, dari mertua misalnya, atau dari orang tua dia sendiri, atau dari lingkungannya gitu gitu. Dan kalau dari lingkungan sih aku udah yang ini sih kayak is okay, mereka kan nggak tahu proses kita ya. ya Maksudnya betul mereka kan nggak tahu kita itu ada di tahap mana, kita itu berusahanya segimana gitu. Jadi mungkin mereka menanyakan hanya karena ya mereka ingin tahu gitu. Kalaupun mereka misalnya membicarakan yang gimana-gimana juga, aku nganggapnya kayak ya is okay, mereka emang bukan aku juga nggak mau ada di lingkungan tersebut gitu. Jadi kayak ya udah aku anggap sebagai ketidakcocokan ini aja gitu, ketidakcocokan community gitu loh, yang jadi kayak ya udah gitu. Karena kalau misalnya ada orang yang ngomong gak enak dan segala macam gitu ya I'm not supposed to be there gitu menurutku sih ya. Karena orang yang tahu proses kita tuh menurutku mereka lebih bisa mengerti gitu loh. Dan yang tahu prosesnya juga ya paling kita dengan orang-orang terdekat kita aja gitu gitu. Kalau untuk dari apa ya, kalau dari orang tua aku sendiri sih, ibuku sendiri sih ini ya biasanya tiap bulan tuh nanyain tapi lebih ke nyari solusi sih kalau ibuku ya gitu. Gimana kalau ibunya? ya suka inilah biasa namanya Nah, orang ini tua ya ya. orang tua ya kayak makan ini makan itu gitu biar cepat Menyarankan kan. dapat omongan gitu gitu tapi ya sebenarnya niatnya nggak Nggak ini ya nggak jelek ya bagus ya cuman ya ya perbedaan ini juga sih. Maksudnya tuh generasi ya mungkin ya beda masalah beda generasi gitu Tapi kayak aku gitu sih juga cuman bersyukurnya kalau di desa itu ya kayak gitu pasti kalau iya, ketika ya biasa lah kalau pulang atau apa itu pasti yang tanya tuh yang pasti itu ditanyakan ya itu karena ya. kan kelihatan ya maksudnya kalau ada tambahan anggota gitu kan anggota keluarga baru atau apa itu pasti kan kelihatan dan pasti ditanyain segala macam tapi kan orang kan punya ininya masalahnya masing-masing ya jadi kita ya berusaha buat nggak ngejudge juga ya maksudnya tuh kita kan udah mengalami prosesnya dan ya kita tahu bahwa prosesnya itu nggak mudah segala macam dan kita juga
nggak mau judge gitu. Jadi ya orang punya prosesnya masing-masing lah kayak gitu. Ya orang tua juga ya kita berusaha buat yang ngasih ini lah pemahaman kayak gitu. Jadi anak tuh rezeki ya, jadi kalau misalkan di sia-siain ya ada orang yang di bagian bumi sini berusaha buat dapetin rezeki itu, ada yang di belahan bumi sana yang dia buang-buang mesti udah dapet tapi ya nggak diurus, nggak diperhatiin segala macam kayak gitu ya. Itu sih, jadi setnya itu bukan bukan karena masalahnya tuh bukan karena oh ini mandul ini bukan gitu, tapi kayak misalkan kita ngeliat anak itu adalah ya itu rezeki, jadi bukan investasi juga sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau disia-siain, maksudnya tuh nggak dirawat dengan benar, nggak dikasih pendidikan dengan baik, itu juga kita kasihan juga ngeliatnya gitu. Gitu. Padahal kita sendiri juga ya lagi berusaha gitu. Kayak gitu. Kalau aku tuh menganggapnya ini ya, apa ya, anak tuh selain rezeki juga ya bisa jadi one day bisa jadi ujian ketika kita nggak bisa mendidik dan merawatnya dengan baik gitu. Jadi Ya, dia bukan cuman rezeki yang diberikan ya, tapi rezeki yang harus kita jaga dan kita rawat gitu loh semasa hidup, kita mampu merawatnya gitu. Karena ya gitu ya, kalau one day kita nggak bisa mendidik dan segala macam juga itu bisa jadi akan menjadi ujian gitu. Tapi bukan anggapan yang kayak banyak anak banyak rezeki ya maksudnya ya, gitu sih. Karena banyak juga rezeki yang harus kita jemput gitu ya. Lebih ke situ sih gitu. Terus aku juga merasa beruntungnya adalah orang tuanya Ayang tuh nggak yang apa ya, nggak yang ngomong aneh-aneh gitu loh. Karena mungkin akan lebih ini ya, menurutku bagi semua calon ibu-ibu yang lain gitu, itu tuh akan lebih memberatkan ketika omongan itu datang dari eh, mertua atau dari saudara gitu, dibandingkan dari orang lain ya. Karena yang diharapkan adalah dukungan dari orang-orang sekitar kan, dibandingkan dari orang lain. Karena kalau orang lain tuh kita udah tahu kalau mereka itu nggak tahu proses kita gitu, kayak gitu. Gitu. oke, setuju. Aku sambil ngegas ini ya. Sambil kerja, sambil ngobrol, is okay. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman yang sedang berada di proses yang sama kayak kita yang masih belum dapat ACC nih dari itu, belum dapat ACC mendapatkan anak, is okay. Setiap orang itu ada prosesnya, walaupun itu aku tuh ada pengalaman juga sih, saudaraku yang dia saudara sepupu jauh sih, saudara sepupu yang jauh yang dia baru bisa mendapatkan anak itu di pernikahan ke-6 atau ke-7-nya dia gitu. Jadi di usia pernikahan ke-6 atau ke-7-nya dia. Jadi udah 7 tahun itu akhirnya baru bisa memiliki keturunan gitu. Dan aku lihat juga di cerita-cerita orang ya, ada yang dia di umur yang akhir 30, awal 40 baru bisa berhasil promil gitu. Jadi mungkin ya ini ya, maksudnya menurutku tuh setiap pernikahan ada ujiannya gitu ya. Mungkin ujian kita sekarang tuh di ini gitu, di tahap ini gitu loh. Bersyukurnya adalah kita tidak mendapat apa ya, kesulitan ekonomi untuk promil gitu, masih disupport oleh kantornya Ayang, masih punya kemampuan untuk memeriksakan diri secara mandiri, mencari informasi secara mandiri, mencari objektivitas yang lain gitu kan. Banyak juga orang yang sebenarnya nggak tahu ya apa yang harus mereka lakukan gitu, mereka cari-cari di informasi tapi too much information juga itu nggak baik gitu, yang akhirnya ini ada juga banyak orang juga yang dia kata ini minum ini, kata ini minum ini, akhirnya malah jadi banyak masalah yang timbul akibat salah konsum obat maupun Jadi kena gula malah iya tahu ya. ini. Jadi itu menurutku adalah ketika kita tidak mengetahui ya, aku dari major aku kan dari kesehatan ya, aku nggak sembarang konsumsi obat tanpa resep dokter gitu, karena aku menyadari hormonal itu sangat sensitif, masalah hormon itu sangat sensitif. Jadi nggak bisa kita asal minum obat gitu. Jadi kita juga perlu hati-hati ketika
apa ya, di internet kan banyak ya, di TikTok gitu orang minum ini obat itu gitu, padahal itu obat yang nggak seharusnya disarankan ketika kita tanpa pemeriksaan gitu. Obat kan kebanyakan obat promil itu obat hormonal ya, dan itu menurutku berbahaya kalau kita asal mengikuti saran atau mencoba-coba ya, itu bahaya banget, bahkan bisa timbul masalah-masalah reproduksi yang lainnya gitu. Kayak misalnya obat-obat ini Profertil diminum tanpa resep dokter gitu, itu bisa berbahaya, bisa imbalance hormonnya, bisa menyebabkan masalah-masalah yang lain, masalah endometriosis dan lain-lain gitu Jadi justru. harus hati-hati juga ya. Iya benar. Bahkan aku yang majornya dari kesehatan kan, selain aku mencari jurnal-jurnal, aku justru mencari second opinion dari dokter lain tuh, maksudnya adalah agar aku nggak sembarang konsumsi obat gitu loh ya. Kayak gitu. Jadi menurutku hal yang penting bagi apa ya, bagi orang yang tidak mengetahui sama sekali apa yang harus mereka lakukan, menurutku ya cari eh, advice yang orang yang expertise di bidangnya gitu. Kalau misalnya emang belum mampu, mending nabung dulu deh. Maksudnya apa ya? Karena nabung dan sabar sih menurutku, karena emang butuh biaya gitu, untuk mending kita spending ini daripada kita punya masalah banyak. Karena aku pernah nanganin yang pasien pasien di ICU yang dia awalnya udah promil lama, terus disarankan minum obat itu, Sama dan siapa? sama orang-orang minum obat ini, minum obat itu, konsumsi jamu ini, jamu itu, yang akhirnya jamu masuk ke tubuh ketika tidak sesuai kebutuhan kita, jamu ataupun obat ketika masuk ke tubuh kita tanpa bukan apa ya, bukan yang tubuh kita butuhkan, itu bisa menjadi racun yang akhirnya bertumpuk di liver dan akhirnya ya bermasalah gitu, entah livernya bermasalah, ginjalnya bermasalah, atau bahkan sistem reproduksi maupun sistem hormonalnya juga bermasalah gitu. Gitu. Jadi menurutku ya konsultasilah kepada yang expert di bidangnya gitu. Karena Kalau kalau orang tuh nyatanya ya udah dia ngomong aja, iya dia dengar betul. dari yang lain, ada temennya yang, tapi kan Iya, pasti beda ya, beda beda. case. Beda case, beda Dan badan, beda dia juga case. karena ini ya, karena kalau kita yang ngalamin kan pasti kita lebih hati-hati ya, maksudnya kita yang karena Betul. yang ngerasain gitu kan, karena misalnya uangnya kita sendiri, kemudian badan kita gitu kan. Betul. Kalau mereka nyaranin tuh kadang ya maksudnya tuh nggak, ya Oh. aku nggak ini ya, cuman kadang tuh nggak dipikir gitu loh, Iya, kayak benar. coba kalau mereka yang ini gitu nggak yang Oh. ngerasain gitu digituin gitu kan, kadang ya kadang orang tuh kan kayak Ada gitu loh ya. yang gini. Jadi aku baca, baru semalam aku baca, ada loh yang nyaranin mending minum pil KB biar ngontrol apa namanya, ngontrol mensnya agar teratur gitu. Memang ada pil KB yang dia itu bisa mengontrol menstruasi gitu, tapi pil KB itu ya itu, dia kan obat hormonal ya, nggak bisa sembarangan tanpa resep dokter, apalagi menyarankannya pil KB-nya apa aja yang penting pil gitu 2 kali. Itu kan nggak bisa, sayangku nggak bisa kayak Bodoh ya. gitu. Itu aduh, itu kalau orang baca terus dia nurut-nurut aja ya, maksudnya orang baca itu terus oh dia berhasil nih gitu dengan obat ini gitu, coba deh gitu, ini coba deh kalau misalnya kita punya mindset kayak gitu ya, itu sebenarnya yang berbahaya sih. Ya, Orang tuh bisa ngasih advice apa aja berdasarkan pengalaman tapi kan mereka. iya, tapi mereka kan nggak punya Betul, kualifikasi sebenarnya, nggak benar, membuktikan juga, dan beda case gitu. Dan betul, benar ada yang banget works di mereka. teman kita, ada yang uh, teman mereka atau saudaranya, tapi ya kan beda. Kalau mereka yang ngalamin kan pasti lebih aware gitu kan, lebih Benar, benar banget. Ada juga yang dia itu ini coba jamu ini, coba urut di ini gitu misalnya. Ini aku sekali ini berhasil. Memang mungkin timingnya pada saat dia mengkonsumsi itu atau menjalankan itu timingnya berhasil. Tapi sebenarnya banyak faktor ya. iya Bisa iya, jadi emang maksudnya kan belum tentu itu kita bilang itu adalah betul. faktor utama, itu adalah ininya gara-gara minum itu, cuman Mm-mm. nggak serta kayak gitu. Betul, Jadi harus by pemeriksaan dan pemeriksaan. membuktikannya itu loh, Iya kadang benar. nggak semudah itu. Jadi ya harus hati-hati juga lah kalau menyarankan ke orang lain gitu, kalau dilalahnya misalnya, ya maksudnya kayak gitu kan kadang frustasi juga ya, maksudnya terus hanya nyobain semua cara tapi malah yang dapat hasilnya kan bukannya dapat sesuai yang dipingin, malah dapat penyakit lain gitu kan, Iya, itu kan sangat berbahaya. bahaya. Jadi kita harusnya tuh jangan asal ini aja, karena kita nggak punya kualifikasi kan, nggak punya kompetensi, jadi ya
udahlah ngomong secukupnya aja dan gak usah ngejudge itu sih kalau buat, dan teman-teman juga jangan ini apa takut juga gitu kan, karena kan ya sekarang kan maksudnya datang ke psikolog aja sekarang ya udah mulai di normal gitu, jadi Hal orang ke yang psikolog normal. kayak gitu udah normal gitu. Dokter pun dia dokter tapi ke Dokter pun psikolog gitu, betul, dokter pun dan itu membutuhkan dokter iya gitu. membutuhkan orang lain juga bisa normal gitu, jadi nggak yang dengan datang ke dokter promil gitu lama gitu tuh kita jadi terpengaruh sama orang bilang itu nggak normal segala macam ya, kayak gitulah. Harus tetap semangat lah ya, maksudnya ya dengerin aja yang maksudnya kayak orang tua kita atau saudara gitu bilang ya udah gitu kan, tapi ya udah jangan langsung diikutin, tapi dicerna dulu, ini baik ya dijelaskan dengan baik-baik lah ya, ditanggapin dengan ini biar kita juga nggak stres juga ya, kayak gitu, karena ya kehidupan kita yang menjalankan kan, kalau kita turutin semuanya ya kita yang kena efek gitu. Nah, Betul. kalau misalnya itu nasihatnya ternyata malah menjerumuskan ke misalnya malah jadi penyakit penyakit baru, itu kan malah yang maksudnya kita mau nyalah ini gara-gara saran Iya, anda gitu saya padahal jadi kena, keputusannya dan keputusan misalnya kita jadi jangan terpengaruh dan pikir lebih matang-matang, apalagi kalau misalnya mau hamil itu juga harus diskusi sama pasangan ya, karena kan tinggal baliknya pasti sama pasangan kan, jadi kan yang paling ini ya paling inilah dengan terpengaruh lah, ada impactnya yang paling ini kan, itu iya. dalam hal finance, mental, Ya ya itu segala sih macam butuh support support juga keluarga gitu. itu penting banget ya menurutku. Ya itu kadang kan ada orang yang dia mungkin udah nggak tahan dengan omongan lingkungannya gitu, yang akhirnya ya udahlah apapun dijalani gitu. Padahal padahal menurutku tuh yang paling penting adalah kita mengetahui kondisi tubuh kita, dan kita udah berusaha sejauh mana gitu. Kalau misalnya teman-teman memang ada kesulitan secara finansial untuk memeriksakan diri gitu, ya silakan berusahalah untuk menabung dan untuk Informasi ya, cari informasi yang mencari lebih informasi yang ini kan akurat gitu, informasi akurat gitu yang kan, yang bisa dipercaya betul, gitu. yang bisa dipercaya gitu. Kalau misalnya emang ada kesulitan untuk kontrol ke tenaga kesehatan dan segala macam, ya silakan usahakan untuk menabung gitu, karena memang butuh biaya yang besar gitu. Tapi saranku ya pasti datanglah ke mereka yang expertise di bidangnya gitu. Bahkan aku pun sampai konsul ke gizi dan segala macam gitu. Aku bisa aja konsumsi obat tanpa ini mereka gitu, tapi kan nggak disarankan seperti itu ya, karena aku juga menyadari setiap ini tuh ada subspesialisnya gitu loh, yang kayak gitu. Nggak sesimpel itu kan Iya sebenarnya kan. benar, karena banyak juga pengetahuan yang ya, makanya mereka sekolah lagi untuk mengejar, para dokter sekolah lagi untuk mengejar ilmu yang lebih sub lagi spesialisasinya gitu, ya karena memang nggak sesimpel itu gitu. Iya, Apalagi kalau saran-saran dari orang awam ya, yang di luar saya harus konsumsi jamu ini jamu itu sekolah gitu. aja Iya. kedokteran tuh nggak tahu sekolahnya kayak gimana, misalkan nggak tahu ya gitu lah, kadang harus di ini juga sih kalau Bahkan omongan yang nggak ada ininya ya, nggak ada kompetensinya itu juga harus betul. ya kita inilah filter lah Betul, kayak kita gitu. yang harus pintar-pintar filter sih. Aku Hmm. bahkan untuk sekedar vitamin aja tuh aku tanyakan ke dokter aku sih, maksudnya apakah konsumsi ini disarankan nggak dok gitu. Maksudnya karena vitamin pun ketika banyak yang kita konsumsi itu kan ya itu tadi ya, vitamin obat ketika masuk ke tubuh kita tanpa di luar kebutuhan kita tuh akan menjadi racun gitu. Ya, Jadi betul. ya disarankan ya sesuai kebutuhan kita saja gitu. Mungkin banyak yang menyarankan di luar kalau misalnya mensnya nggak teratur tuh minum ini vitamin B, vitamin ini, tapi back to ini ya, back to kebutuhan kita. Menurutku tuh semuanya harus kembali ke Iya, kebutuhan kita gitu, walaupun itu hanya berupa vitamin ya. iya betul. Ya orang mungkin niatnya baik, tapi kan ya setidaknya harus tahu bahwa ya belum tentu works yang dialami dengan yang orang lain. Mending dia kasihin aja ke yang punya expertise kan, jadi nggak asal ngomong nanti malah kalau efeknya jelek. Nah, Nah itu yang bahaya ya. iya kan ada orang suka ini ya, aku juga menghindari sih buat ngasih nasihat yang dari Iya, orang bukan expertise ya, tapi iya kalau benar. ya expertise ya bisa mungkin, tapi kalau yang bukan ya apa expertise ya mending cari yang orang dengan yang expertise itu, misalnya ke dokter spesialis segala macam, itu lebih bisa dipercaya
percayalah inilah dari omongan tindakannya itu udah ada dasarnya dengan jelas gitu. Jadi apa ya, karena promil ini kan perjalanan yang panjang ya, jadi saranku sih untuk teman-teman yang belum diberikan kemampuan untuk ke dokter gitu, silakan berusaha untuk menabung, untuk mencari sumber-sumber yang valid gitu-gitu, daripada asal menjalankan saran orang lain ya, karena ya itu yang tahu tubuh kita itu kita, dan bisa jadi kita juga tidak tahu kondisi tubuh kita gitu, jadi carilah informasi terkait tubuh kita gitu, gitu deh. Dah, Oke. ini mau ditutup. Oke, terima kasih. Ini udah, kalau gitu kan udah panjang banget ini. Iya, Udah banyak banget, ada udah panjang banget. kalau di total keseluruhannya Sejam lebih. ya sejam lebih. Oke, makasih teman-teman. Ini episode berapa berarti? Episode 4. Episode 4. Nanti kita juga, kalau udah banyak juga lupa episodenya. Pokoknya ingat promil ya. Itu aja dari kita. Dadah. Dadah semuanya.